tujuan saya berkecimpung ke dunia tegel itu yaitu biar tegel itu tidak dilupakan oleh para generasi. Karena tegel sudah mulai dilupakan kan pas sama generasi penerusnya lah. Maka dari itu saya juga mengikuti tren kekinian ya. Nama saya Winarno, saya owner dari WinArt Solution. Saat ini saya lebih dikenal sebagai perajin tegel motif ya, tegel klasik gitu. Tegel itu masuk ke Indonesia pada tahun 1920-an ya, itu dibawa oleh seorang kebangsaan Belanda. Sepasang suami istri bawa ke Indonesia. Nah, mulai tahun 1920-an kan berkembang di Indonesia. Nah, meskipun tegel itu merupakan teknologi Belanda ya, tapi motif-motifnya itu mengadopsi dari kebudayaan kita. Seperti batik-batiknya itu kan motif-motif batiknya itu mengadopsi dari bangsa kita. Nah, itu ada batik Kawung, ada batik Sidomukti, ada batik Parang, dan lain sebagainya. Khusus itu nggak ada ya, cuma sejarah perkembangan motif di Indonesia, terutama di Jawa itu biasanya dimulai dari orang-orang bangsawan, orang-orang mungkin terkaya terpandang saat itu. Pokoknya intinya orang-orang terpandang, orang-orang yang disegani, orang-orang yang kaya pada saat itu rata-rata rumahnya kan pakai tegel lantai, beda dengan masyarakat yang biasa. Sebenarnya cuma itu, jadinya tidak harus orang bangsawan pakai tegel ini tuh enggak. Cuma dulu pemakai tegel awal itu rata-rata orang kaya gitu loh, orang terpandang, tidak cuma orang biasa gitu loh. Tegel itu sebenarnya, seni tegel itu mengadopsi dari kebudayaan kita, yaitu motif-motif yang mungkin saat itu diaplikasikan pada motif batik ya. Nah, terus diaplikasikan ke cetakan semen. Jadi motif-motif tegel itu mengambil dari kebudayaan bangsa kita, yaitu dari batik tulis. Nah, kan hampir sama batik tulis sama batik sama motif tegel itu kan motif-motifnya hampir sama, karena ya memang motifnya itu mengadopsi dari kebudayaan kita ya. Itu seni batik, ada motif Kawung, ada motif Sidomukti, ada motif Parang, dan lain sebagainya. Memang ya namanya ubin, jubin tegel itu kan memang diperuntukkan untuk lantai. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang tidak hanya diaplikasikan pada lantai, tapi juga banyak yang sudah diaplikasikan pada dinding. Dulu awal-awal sejarah tegel kan rata-rata kita menemukan bangunan-bangunan kuno itu pakai tegel polos warna abu-abu ya. Nah, itu memang udah dari dulu kan memang ada. Nah, terus kekinian kan terus banyak berbagai variasi motif, banyak juga bervariasi warna. Jadi yang awalnya kebanyakan monoton warna semen, warna abu-abu, sudah ada warna kuning, warna merah, warna hijau. Terus yang motifnya dulu terbatas ya, sekarang udah berbagai macam variasi motif ada. Sebenarnya saya itu dari awal nggak niat ke tegel ya, karena saya itu dulu tahun 1994 saya kerja di salah satu foto studio di Jogja. Itu sampai tahun
2024. Nah, setelah 2002, tapi kan saya udah tahu tentang seni foto, aku udah tahu tentang warna. Nah, terus tahun 2024 saya resign kan, saya masuk ke toko cat warna abadi. Nah, di situ aku belajar banyak tentang warna. Nah, dulu saat saya di foto, saya bisnis jasa panggilan foto. Nah, terus saat saya masuk ke dunia bangunan, dunia cat, saya nambah bisnis jasa aplikator cat. Nah, di situ aku tambah lagi ilmunya, tambah warna juga ya, tahu warna. Nah, di situ terus aku nambah juga bisnis jasa interior. Nah, 2024 saya masuk warna abadi, 2028 saya keluar dari warna abadi, masuk ke toko bahan bangunan BJ Home. Nah, di situ saya lebih banyak mengenal tentang dunia bangunan ya. Nah, di situ saya nambah bisnis jasa interior, bikin kitchen set, bikin minibar, bikin semua pernak-pernik interior yang berhubungan dengan rumah. Nah, di situ banyak klien saya yang tanya, "Pak, sekarang kok susah banget ya cari tegel motif seperti zaman dulu." Nah, dari situ saya pengen, kok banyak sekali yang tanya tegel lama tapi susah nyarinya. Nah, di situ saya pengen belajar tentang tegel, terus akhirnya saya bikin tegel gitu. Nah, di situ. Kalau dulu sih saya cuma memanfaatkan teman-teman ya, teman-teman pemborong, teman-teman arsitek yang pengen tegel saya bikinkan, yang pengen butuh rumah joglo, butuh tegel pesan ke saya. Tapi terus kesini saya sekarang memanfaatkan media sosial, jadinya lebih open, lebih luas gitu loh. Ya, karena tujuan saya berkecimpung ke dunia tegel itu, yaitu biar tegel itu tidak dilupakan oleh para generasi. Karena tegel sudah mulai dilupakan kan pas sama generasi penerusnya lah. Maka dari itu saya juga mengikuti tren kekinian ya. Tidak hanya pakem motif-motif yang sudah ada, tapi aku juga inovasi. Salah satunya aku kemarin bikin tegel motif corona, terus tegel motif Piala Dunia. Saya pengen memperkenalkan anak muda, terutama penggila bola ya. Nah, melalui seni tegel. Nah, ini Piala Dunia 2022. Terus karena ini era kampanye, era pemilu ya, saya juga bikin beberapa tegel motif partai. Nah, seperti itu. Jadi saya pengen mengembangkan tegel itu mengikuti zaman gitu ya. Motifnya tidak cuma itu aja gitu loh. Iya, saya menekuni tegel. Saya sebagai perajin tegel motif ya, saya itu bertujuan pengen mempertahankan seni tegel. Karena sayang kalau nanti diklaim negara lain. Anak muda juga harus mengenal tegel gitu. Karena tujuan saya memang itu, bukan ke bisnis itu enggak. Saya pengen mempertahankan khasana budaya kita, yaitu seni tegel yang memang sudah sejak zaman Belanda ada ya. Buktinya gedung-gedung kuno, rumah-rumah kuno kan rata-rata pakai tegel lantainya. Itulah yang pengen saya pertahankan.